Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di ruang podcast kuliner SMKN 9 Bandung. Di samping saya sekarang kedatangan tamu lagi dari alumni SMKN 9 Bandung, lulusan tahun 2011-2012. Siapa dia? Nah, dia bernama Kang Imam. Ya, gimana kabarnya Kang Imam? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang gimana kesibukan Kang Imam sehari-hari? Sekarang saya fokus ke bisnis kuliner. Saya buka resto dan sekarang lagi coba terjun lagi kembali ke dunia pastry bakery. Buka usaha ya berarti sekarang? Iya, usaha karena di sebelumnya emang saya berkarir. Dari karir situ emang tujuan saya usaha di Hmm, terakhirnya. Saya juga dulu sebenarnya nggak tertarik sih untuk ke dunia kuliner ini. Bahkan saya dulu sekolah juga ada sedikit paksaan dari orang tua. paksaan. Iya, paksaan dari orang tua itu malah sekarang berpikir menjadi sebuah dorongan Hmm, mungkin dari dulu yang saya nggak tahu apa-apa untuk masuk kemana. Emang saya tujuannya pengen jadi otomotif, pengennya senang dari otomotif otomotif. itu, cuman karena emang dorongannya buat ke kuliner dan saya di situ sekolah pun kurang 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 bersemangat. berat. Tapi setelah ada guru yang memberi inspirasi buat saya, ketika kita masuk ke dunia ini, kita harus lebih fokus. Ibaratnya kayak ibarat orang udah masuk ke dunia ini, kejebur atau basah, basah ya Nanggung bahasa nanggung sekalian. basah sekalian. Ibarat kalau misalnya naik lagi, cuman dapat basahnya Iya, doang kan percuma. percuma. Jadi kita coba berenang atau mencari pengalaman di situ. Dicari pengalaman situ, saya juga udah mulai tertariknya di waktu training. Training kan udah Training. masuk ke terjun ke dunia industri. Ya, Dan di industri itu saya melihat beberapa orang atau chef yang wah keren juga ya di dunia kuliner. Ternyata pandangan saya terhadap kuliner yang biasanya saya lihat tuh yang masak tuh perempuan. Biasanya iya. kan gitu. Apalagi pastry, biasanya kebanyakan bikin kue itu perempuan, image kebanyakan orang. Tapi pas di saat jarang justru seorang eksekutif chef, seorang leader yang di atasnya tuh kebanyakan laki-laki. Wah, berarti ini challenge juga buat saya, buat tantangan ke depannya. Pas dilihat kembali lagi saya ke sekolah, di situ udah mulai tertarik. Guru juga udah mulai mempercaya buat ikut pameran, Hmm. ikut kompetisi-kompetisi dasar dari sekolah, meskipun ya lomba-lomba kecil-kecilan. Terus setelah lulus, saya lulus dari SMK 9 pun sebelum lulus pun saya ditawarin untuk Keren. bekerja. Meskipun itu awal mula kerja saya cuman jadi kerja harian Hmm. atau casual Casual. atau daily worker ya. Kerja harian di situ kurang lebih 6 bulan. Saya pengen lihat gimana caranya untuk menjadi staff atau komis atau kan ternyata banyak juga nih struktur organisasi di dunia kitchen. Orang taunya cuman chef Chef doang aja, ya. ya chef doang. Bentar Kang, tadi katanya mau jadi chef itu ada tahapan-tahapannya tuh kan. Saya Iya. kira cuman jadi chef ya udah jadi chef aja gitu. Oh enggak juga sih, ada emang karena di situ ada jenjang karir untuk Hmm, kedepannya. Di situ juga dibentuk ada struktur organisasi chart dari mulai tahapan DW yang tadi saya bilang awal mula saya karir itu DW atau kerja harian atau casual casual ya. gitu. Dan di situ naik ke staff atau komis. Komis itu pun karena kadang ada yang dipecah komis 1, komis 2, tapi kebanyakan orang bilang komis. Dari komis itu naik ke demi chef, udah naik ke demi chef, di situ naik ke CDP atau chef de party, naik lagi ke eh, sosep atau naik lagi ke pastry chef, naik lagi ke eksekutif sosep, naik lagi ke eksekutif chef. Bahkan seorang eksekutif chef pun bisa sampai naik lagi memegang jabatan buat dua manajemen. Misalnya naik ke FBD. Di FBD itu dia memegang ke servis juga pelayanan. Kan kalau eksekutif chef biasanya di bagian dapur, kalau FBM di bagian servis, nah FBD itu bisa lebih tinggi lagi. Di situ FBD bisa menaungi kitchen sama si servis itu. Dan Hmm. dari situ FBD juga bisa naik lagi jabatan, bisa jadi AM, bahkan bisa jadi JM. Oh. Kalau Kang Imam sendiri terakhir di jabatan apa tuh? Kalau untuk karir saya terakhir mentok di step sosep. Hmm. Nah, di situ juga kenapa saya berhenti buat berkarir di situ. Sebenarnya bukan berhenti sih, suatu saat bisa balik lagi ke dunia perhotelan
untuk menjabati eksekutif chef. Langkah selanjutnya. Cuman saya karena dari awal pengennya bisnis, setelah saya mempunyai modal, kan emang kita kembali ke prinsip awal. Di prinsip awal saya pengennya untuk berwirausaha atau punya usaha sendiri. Nah, di situ saya mulai mengembangkan usaha dengan mengorbankan ya, setelah beberapa tahap itu saya lewatin, sebenarnya nggak gampang kan ya, udah banyak penolakan juga. Kenapa keluar padahal udah enak, udah punya jabatan, udah punya posisi. Nah, di situ malah semakin tertarik. Kenapa? Pengorbanan lebih besar, berarti kita harus dapetin yang lebih besar lagi. Di bisnis ini saya nyobain bikin restoran kecil-kecilan nih, sekarang yang lagi berjalan. Tunggu Kang, bukannya waktu sekolah jurusan pastry ya? Kenapa sekarang buka restoran? Nah, ya tadi belum dijelasin ya. Di jabatan itu juga sebenarnya kan ada pembagiannya. Di dapur itu ada pembagiannya, ada pastry, ada bakery, ada kitchen. Kitchen pun banyak, ada dari butcher, ada dari garde manger, ada dari cold kitchen, ada dari main kitchen, ada banquet. Di situ kenapa saya buka restoran? Karena dulu di posisi terakhir CDP saya itu chef de partie di bagian pastry bakery, tapi dipercaya untuk memegang ke kitchen, dan di situ naik posisi ke sous-chef. Sous-chef di situ saya memegang pastry, bakery, kitchen, jadi semua. Karena dituntutan di era sekarang mungkin ya, karena dulu mah kebanyakan spesialis yang diunggulkan, tapi sekarang lebih banyak yang multitasking. Jadi segala bisa, segala dikerjain, segala ini. Sebenarnya tuntutan kita buat belajar dari mana aja bisa ya, tapi dari situ saya justru bisa ngebangun restoran tuh karena saya berani nyobain ke kitchen gitu. Nah, boleh gak diceritain perjalanan karir Kang Imam yang awalnya cuman casual-casual gitu sampai akhirnya bisa jadi show chef tuh? Boleh. Nah, emang sih awal mulanya saya dari casual-casual ya. Dari casual pun saya mengisi hotel, beberapa hotelnya. Dari hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, bahkan beberapa bulan ya. Hampir kurang lebih saya casual tuh setelah lulus 6 bulanan jadi casual. Terus ya alhamdulillah jadi ada kesempatan buat jadi staff tuh, dipercaya sama teman, disuruh apply CV buat ngelamar. Di sana saya jadi komis, dan komis pun saya di sini di Bandung pun saya di Lembang di kabupaten, jadi pendapatan pun nggak sesuai dengan ongkos dari Bandung ke Lembang, Bandung ke Lembang. Selama kurang lebih 4 bulan saya kenapa memutuskan buat keluar. Di situ saya nggak langsung putus, saya langsung loncat ke Jakarta. Di Jakarta saya di bintang 4, di bintang 4 dulu. Di situ saya juga sama masih komis dari tadinya. Kenapa saya bintang 4? Di bintang 4 itu lebih ke spesialis. Kemarin tuh yang di bintang 4 tuh saya jadi komis bakery. Di situ juga saya ikutan lomba, kompetisi. Udah dari komis bakery itu udah mulai dipercaya buat ke komis pastry juga. Padahal emang saya basicnya dari awal training pun pastry bakery semuanya dikerjain. Di pengalaman berikutnya saya di situ kurang lebih 3 tahun. Pindah lagi saya ke Tangerang. Di Tangerang saya naik posisi jadi demi chef. Meskipun saya di Jakarta pun dipertahankan oleh chefnya untuk naik demi itu di tempat itu juga. Tapi prinsip saya dari awal biasanya lebih baik pindah suasana baru dengan posisi baru. Jadi orang membangun kepercayaan saya tuh, posisi saya di sini di demi chef. Di demi chef tuh emang saya punya karir di situ naik. Berikutnya orang-orang pun kan taunya saya masuk ke situ jadi demi. Kalau misalnya saya naik di tempat itu juga, berarti pandangan orang ya itu biasa disebut ada juga comfort zona-nya, zona nyamannya. Kan tempat itu gak terlalu banyak tantangan lagi lah ibarat. Naik ke demi chef di situ kurang lebih 1,5 tahun, saya pindah lagi ke Bandung. Ke Bandung malah saya turun jadi ke bintang 3. Kenapa saya ngambil ke bintang 3 padahal saya udah pernah nyobain di bintang 5, di bintang 4. Nah, bahkan saya turun lagi ke bintang 3 karena saya di situ berpikir semua bintang saya sama aja. Yang penting kitanya bisa ngambil ilmunya. Dan di bintang 3 pun malah saya banyak ilmunya karena di situ dituntut buat multitasking atau segala bisa nih. Dan di posisi CDP pun saya CDP pastry, bakery semua dipegang, yang bagian pastry bakery. Di situ
selang kurang lebih 2 tahun 3 tahun ya. Di situ malah dipercaya buat di kitchen. Kenapa saya ambil? Padahal di situ juga ada tawaran di luar sana diposisikan dengan jabatan lain di posisi pastry bakery. Tapi di situ saya merasa pastry bakery udah mulai cukup nih. Kan bekal saya hanya untuk usaha nih, bisa dipelajari pelajaran yang lebih baru lagi. Di situ di kitchen, saya di kitchen dituntut buat bisa nge-manage gimana caranya cold kitchen, banquet, garde manger yang kayak gitu. Cuman karena lingkupnya kecil, kitchennya di bintang 3 tuh semua dikerjain. Tapi di situ saya makin banyak pelajaran di situ. Masuk ke posisi sosep kan, naik ke situ. Di situ pun maju ke manajemen. Jadi gimana caranya handling komplain buat ke tamu, dan anak buah punya salah, kita yang harus maju buat nerangin gimana baiknya ke tamu. Bentar nih Kang, masih penasaran di pembahasan yang tadi. Kang Imam kan sekarang buka restoran atas pengalaman di karir sebelumnya. Nah, sebelumnya kan sekolah di jurusan pastry itu. Kenapa Kang Imam nggak nyoba buka usaha bakery dulu gitu? Dari situ kenapa saya buka restoran dulu, di situ persaingan bisnis tuh kebanyakan ya yang buka pastry bakery itu para artis. Di situ juga saya agak sedikit ragu tuh karena harga jual artis juga udah bisa nurunin harga dengan cara pemasaran mereka udah keterkenalan mereka. Nah, di situ saya nyoba bikin restoran dulu, meskipun planning berikutnya bikin bakery pastry, dan emang semua alat pastry bakery itu udah disiapin, udah jadi tabungan sebelum buka restoran. Berarti ada planning buat buka bakery gitu ya, buat kedepannya. Ya, ini pun dari trouble yang restoran ini saya langsung loncat ke bikin pastry bakery. Sebenarnya sekarang running dua-duanya. Jadi meskipun yang restoran sekarang agak collapse karena ada pandemi. Nah, di situ saya coba buka bisnis pastry bakery karena kebanyakan orang pengen bisnis. Jadi tadinya saya konsepnya bisnis to konsumen atau customer langsung. Nah, di situ kenapa ya banyak orang yang pengen bisnis. Nah, di situ saya coba bangun bisnis to bisnis itu. Jadi saya gimana caranya mengembangkan, ada yang menjadi reseller buat masarin produk-produk saya. Di situ juga bisa sharing profitnya. Jadi setiap orang yang ditawarin tuh rata-rata nggak mau jadi konsumen, kebanyakan pengennya jadi penjual. Nah, di situ ada kesempatan, saya ngambil ke situ. Nah, Kang Imam berarti di sini punya 2 pengalaman ya, berarti yang pertama pengalaman dalam berkarir, yang kedua berpengalaman dalam berwirausaha. Nah, boleh dong minta tips and trick buat anak-anak yang lain yang sebentar lagi atau kedepannya mau berkarir atau berwirausaha? Ya, tips sama triksnya kita harus kuatkan mental biasanya ya. Dari cara berkarir juga kan kita pasti ada kayak kompetisi gitu, kayak berlomba-lomba buat nyari posisi. Sebenarnya kebanyakan orang ada yang egois ya, ibarat dari dia nggak mau mencari karir karena nggak mau lah, ngapain nyari jabatan, ngapain nyari posisi. Dari situ juga kebaca orang itu bakalan stuck di situ. Karena di sisi lain kita kan nyarinya keuangan, atau ibaratnya gimana caranya dapetin materi kalau misalnya kita nggak dapet jabatan atau tanggung jawab lebih. Di sisi lain orang pengennya tetap kerja nyaman, tapi gaji pengen besar. Prinsip saya biasanya kenapa saya berkarir sampai bisa setiap tahun atau 2 tahun saya naik karena di situ saya kebutuhan ekonomi pun naik ya. Dan saya juga pengen mempercepat gimana caranya modal kekumpul dan mulai wirausaha. Tipsnya ya mental, satunya siapin kalau misalnya buat usaha ada dana kan, yang paling penting dana. Kita harus persiapkan data-data juga, kita harus persiapkan kan ada 5D ini ya, dana, ada dukungan, ada data, ada daya juang. Kita jangan gampang menyerah. Di situ juga ada yang terakhir, kita juga harus berdoa. Dari doa itu juga kita berpengaruh gimana caranya mencapai sesuatu yang kita inginkan. Oh ya nih, ada satu tips lagi dari saya kenapa saya bisa bersaing dengan orang-orang yang kuliah
Sedangkan saya sendiri di SMK, mentok di SMK karena keterbatasan dana itu ya. Di situ saya memposisikan gimana caranya tempat kerja saya atau hotel yang saya tempatin menjadi universitas tertinggi. Kenapa menjadi universitas tertinggi saya? Kadang saya ikut beberapa training. Training yang saya ikutin ada beberapa gimana caranya komunikasi atau key to komunikasi, gimana caranya bikin timing management. Di situ juga ada training leadership buat jadi nge-lead atau nge-manage orang-orang banyak. Ada beberapa training saya ikutin untuk menggali gimana caranya saya di satu hotel itu mendapat ilmu. Nah, sebagai penutup obrolan nih Kang, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lain? Pesan dari saya, jangan pernah merasa minder meskipun kita SMK, karena kita juga bisa bersaing dengan orang-orang yang berkuliah, asalkan kita ada kemauan dan berani berdiri di antara orang besar, maka kamu akan terbawa besar. Oke, nah buat kalian semua terus semangat, jangan pernah takut ataupun minder karena kalian hanya sebatas lulusan SMK, karena jenjang pendidikan tidak menjamin suksesnya seseorang. Saya Regan, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.